Ya, jumpa lagi rekan pemirsa di channel sederhana ini. Di kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi untuk rekan-rekan yang belum tahu seputar servis lampu, servis praktis ya. Ada trik dan tip untuk servis praktis yang hasilnya juga cukup insya Allah maksimal. Yang pertama rekan-rekan, ini dari yang paling mudah dan hampir menjadi jaminan. Karena lampu ini hanya ada dua, bagian mesin dan kaca. Mesin dan kaca. Kalau sampai mati total atau lampu ini off, ini mati ya, itu kita cek kacanya mati, langsung ganti kaca. Mesinnya mati, langsung ganti mesin. Ya, ini servis praktis. Jadi ada dua cara. Yang pertama, cek kacanya, misalkan cek kaca. Oh, cek kaca. Pin outputnya langsung harus nyambung. Ini udah mati satu, ya langsung ganti kaca, sudah selesai. Atau ini masih nyambung, misalkan seperti ini. Kalau dicek masih dua-duanya masih nyambung. Ya sudah, ini langsung kita ganti mesin. Berarti kalau sudah nyambung semuanya tapi mati, ganti mesin. Ini siapapun bisa. Jadi langsung diganti mesin, jadi dijual ke konsumen, garansi yang maksimal, konsumen senang, hasil bisa maksimal. Sekali lagi seperti itu, ganti mesin yang bagus, konsumen senang, pedagangnya masih untung. Jadi trik yang pertama, servis praktis, cepat dan menguntungkan. Tip servis praktis dengan penampakan atau servis mesin secara umum. Yang pertama, kalau sekiranya lampu ini mati total atau matot istilahnya, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah cek kacanya ya, kacanya kita cek, kemudian sekringnya kita cek. Yang pertama cek kacanya, kemudian cek sekringnya. Jika kaca bagus, sekring tidak putus dan tak ada solderan retak di mesin-mesin yang sudah lama, terus komponen yang lainnya juga tidak ada yang gosong maupun pecah di TR-nya, maka cek RP matik ya, gelang kuning ini yang biasanya mati ya, atau DB-nya, atau yang terakhir trafonya ya. Ini harus kita cek ya. Kalau semua komponen R-nya tidak ada yang kebakar, kemudian di TR-nya tidak ada yang pecah, cek RP matik, cek DB yang seperti dioda itu, kemudian cek trafonya. Yang kedua, kalau misalkan nyalanya redup ya, sering sekali lampu nyalanya redup 4U maupun 2U, 3U nyalanya redup. Yang pertama dicek, kalau awalnya nyalanya terang adalah elko ya, ini komponen elko dicek. Apa yang dicek? Yang dicek secara penampakan melembung atau tidak. Di atasnya ini melembung atau tidak, kemudian di bawahnya di sini biasanya korosi atau tidak. Kalau korosi ganti aja, kalau melendung ganti aja ya, itu. Kalau masih kelihatan bagus ya dicek, diukur pakai avometer ya. Ini nyala redup hampir pasti seperti itu. Kemudian apalagi ada suara ya gemertak itu hampir pasti langsung aja dijujuk di elko-nya ini. Yang ketiga, jika nyala merah hanya di pangkalnya saja, misalkan kita tancap di anti konslet, nyala di pangkalnya saja, kemerah-merahan. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama mesinnya bagus, kacanya retak. Kalau di mesin 4U jarang sekali nyala di pangkal. Yang sering adalah di 3U maupun 2U. Kalau seperti itu, kalau kaca bagus tidak ada retak, hampir dipastikan starternya konslet ya. Starternya 392 maupun 332 bisa kita ganti ya, dengan yang sekelas 3U. Itu kalau nyalanya hanya kemerahan, di sini nggak mau nyala, nggak mau nyebar, hanya kemerah-merahan di pangkalnya saja. Kemudian jika hanya nyala bergetar atau berkedip sangat cepat ya, nyala cuman dia keder banget, apa yang kita cek? Diodanya ini ya, dioda ini 1, 2, ini kelihatan ya ini ya, 1, 2,
3, 4. Biasanya ada yang mati 1. Itu yang pertama. Kedua, ada yang terkadang putus ya, putus jalurnya atau ceplok solderannya. Itu hampir pasti seperti itu. Cuman kalau dia kedip, hampir dipastikan kedipnya agak pelan tapi terus menerus konstan, dik 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 dik, dik, ada milar yang short atau konslet. Itu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya rekan-rekan, jika nyala sebentar dan mati lagi, nyala sebentar mati lagi, habis diserviskan kok balik lagi, cek sambungannya ini di pin-pin output ini, kadang sering sekali kurang kencang. Yang pertama. Kemudian di kempeng drat ini ya, ini untuk lampu-lampu yang sudah lama servisan, merek-merek apapun, Philips maupun yang lain, sering terjadi korosi ya, kapuk. Akhirnya konektor sudah tidak maksimal, khususnya di bawah ini, di bawah pin ini ya, di bawah apa ini namanya, kempeng ini, tindik kempeng kalau saya ngarani. Terkadang ini tidak maksimal konektornya, atau di sini menghitam yang tidak maksimal connect dengan fitting. Akhirnya kadang nyala, kadang tidak, kadang nyala, kadang tidak, kadang nyala, kadang tidak. Ini yang pertama. Kemudian khusus untuk teman-teman mesin, misalkan mesin Philips 55 watt atau 70 watt yang dia putus sekringnya, diganti putus padahal TR-nya masih bagus, elko-nya juga masih bagus, hampir dipastikan untuk Philips besar tadi ada milar 333N, di kanan kirinya ada yang konslet, atau bisa konslet satu, bisa dua-duanya konslet, ganti, dilepas dan diganti. Kemudian rekan-rekan sekalian yang perlu Anda ketahui sekali lagi, ini berbagi saja pengalaman untuk rekan-rekan. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau misalkan mengganti mesin, jangan sekali-kali mesin 3U dibuat 4U, jebol. Reputasi Anda sangat berharga, reputasi tuser sangat berharga ya. Meski nyala tapi nggak maksimal, nanti mati lagi, nanti yang rugi kita sendiri ya. Jangan sekali-kali kita mengganti mesin yang lebih kecil wattnya di bawah kaca. Upayakan watt mesin lebih besar, kaca akan maksimal nyalanya dan awetnya juga maksimal. Itu rekan-rekan, mudah-mudahan sedikit ini part 1, video part 1 mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika informasi yang saya sampaikan ini baik tulisan maupun video ini berguna, bermanfaat, tolong untuk di subscribe ya, share, komen, diskusi nanti apa yang nggak bisa, dan kalau saya bisa maka dengan senang hati akan saya tanggapi dengan tulisan-tulisan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Matur suwun, wassalam.